saya Sinta Alisa Hortunanda dengan NRP 130119023. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup. Apa sih yang dimaksud dengan perekonomian tertutup? Perekonomian tertutup adalah perekonomian di mana hanya ada rumah tangga atau masyarakat yang biasa disebut dengan konsumen dan perusahaan swasta yang biasa disebut dengan produsen. Perekonomian tertutup ini sama sekali tidak ada campur tangan dari negara lain atau pihak yang bersangkutan seperti halnya pemerintah. Keseimbangan perekonomian tertutup akan terjadi apabila penawaran agregat sama dengan pembelanjaan agregat. Ada 3 komponen perekonomian tertutup. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Kedua, investasi swasta. Ketiga, pengeluaran pemerintah. Dalam perekonomian, sektor swasta merupakan satu-satunya produsen barang dan jasa, dan proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut antara lain tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penghasilan yang diperoleh rumah tangga dari menjual faktor-faktor produksi terdiri dari sewa, yaitu pendapatan dari tanah. 2. Bunga, pendapatan dari kapital. 3. Upah, pendapatan dari tenaga kerja. Dan 4. Profit, pendapatan dari kewirausahaan. Kemudian, rumah tangga diasumsikan merupakan satu-satu pembeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan swasta. Pembelian barang dan jasa tersebut dibayar dengan penghasilan yang diperoleh dari menjual faktor-faktor produksi. Saat ini, tidak ada negara yang menganut perekonomian tertutup sepenuhnya. Namun, ada beberapa negara yang mungkin masih membatasi interaksi dengan dunia luar. Contohnya adalah negara Korea Utara. Negara ini masih memiliki kontak perdagangan dengan negara lain, namun cenderung sangat terbatas untuk hal-hal seperti investasi asing. Perdagangan barang dan jasa mungkin dibatasi oleh fasilitas transportasi yang buruk atau kebijakan pemerintah. Hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota adalah salah satu bentuk pembatasan dengan dunia luar. Mengimplikasikan perekonomian tertutup. Ekonomi tertutup adalah swasembada, yang berarti tidak ada impor masuk ke negara itu dan tidak ada ekspor yang meninggalkan negara itu. Tujuan dari ekonomi tertutup adalah menyediakan segala yang dibutuhkan konsumen dalam negeri. Mempertahankan ekonomi tertutup adalah hal yang sulit dalam masyarakat modern sekarang karena bahan baku seperti minyak mentah memainkan peran penting sebagai input untuk barang jadi. Banyak negara tidak memiliki bahan baku secara alami dan terpaksa mengimpor sumber daya ini. Perkenalkan, saya Diah Novi Anggraini, NRP 130119069. Nah, karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu perekonomian tertutup, maka saya akan menyebutkan beberapa keuntungan dan kelemahan dari perekonomian tertutup. Keuntungan perekonomian tertutup. Yang pertama, perekonomian negara tidak terpengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Jadi sistem ekonomi ini bisa kuat dari imbasnya global atau universal. Yang kedua, tahap krisis moneter tidak tergantung pada sistem pasar bebas. Itu jelas karena tidak tergantung sistem pasar bebas, maka ia relatif lebih tahan gempur dari krisis moneter. Yang ketiga, menjadikan negara dengan sistem perekonomian yang mandiri atau independen. Nah, saya akan menyebutkan beberapa kelemahan dari perekonomian tertutup. Jadi yang pertama, sulit untuk mengikuti perkembangan. Nah, karena sistem ini merupakan sistem tertutup yang tidak dipengaruhi oleh ekonomi global, maka sistem ini agak sulit untuk mengikuti perkembangan. Yang kedua, mudah terjadi kelangkaan barang dan jasa. Yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan.
Keempat, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya. Kelima, tidak ada kegiatan ekspor-impor atau perdagangan internasional. Keenam, tidak adanya arus modal. Dan yang terakhir, mudah tertinggal kemajuan oleh negara lain. Ada 4 negara yang memakai sistem perekonomian tertutup ini. Yang pertama ada Zimbabwe, Myanmar, Korea Utara, dan Venezuela. Nah, next ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa dari perekonomian dua pelaku. Nah, perekonomian dua pelaku ini memiliki asumsi-asumsi model Keynes. Yang pertama, harga dan upah nominal adalah variabel eksogen. Yang kedua, tingkat bunga itu tetap. Yang ketiga dan yang keempat, tidak ada sektor pemerintahan dan luar negeri. Yang kelima, hanya ada dua pelaku dalam perekonomian. Nah, itu dia tadi asumsi-asumsi dari model Keynes. Nah, di sampingnya itu ada berupa gambar kurva. Nah, kurvanya itu adalah kurva agregat Keynes. Oke, jadi di sini saya akan ngejelasin sedikit tentang kurva agregat Keynes versi saya. Seperti yang kita ketahui, P itu adalah harga dan Y itu adalah output real. Ketika harga atau P kaku, maka penawaran agregat Keynes diperlihatkan oleh garis horizontal. Ketika harga berubah, maka penawaran agregat menjadi vertikal. Kurva tersebut menjelaskan bahwa kurva penawaran agregat atau AS akan horizontal mencapai output nasional pemanfaatan penuh atau YF. Namun ketika output pemanfaatan penuh tercapai, kurva penawaran agregat akan berbentuk vertikal. Dari pembahasan ini, ketika membahas tentang ide makroekonomi klasik, dijelaskan bahwa penawaran agregat didasari pada fungsi produksi dan pasar tenaga kerja, yaitu output real atau Y, yang dihasilkan oleh badan usaha. Karena itu, Keynes dan para pengikutnya lebih memfokuskan pada sisi pengeluaran agregat. Karena variabel-variabel pengeluaran agregat ini yang dianggap akan menentukan output nasional. Dalam pandangan Keynes, output real akan bertambah atau berkurang tergantung pada proses penyesuaian dari sisi pengeluaran agregat. Perekonomian dua pelaku. Yang pertama adalah fungsi konsumsi. Jadi, Keynes membagi fungsi konsumsi ini menjadi 2 hingga banyak periode. Dalam persamaan agregat, dikatakan bahwa pendapatan yang kemudian dikonsumsi serta sisanya ditabung, maka akan menghasilkan fungsi tabungan melalui fungsi konsumsi. Yang kedua adalah fungsi tabungan. Jadi, fungsi tabungan ini didapatkan melalui fungsi konsumsi, artinya tabungan merupakan sisa dari pendapatan setelah dikonsumsi. Yang ketiga adalah investasi autonomus. Investasi sendiri berarti membeli modal barang tetapi tidak untuk digunakan sekarang, melainkan untuk produksi di masa yang akan datang. Nah, dalam model Keynes, investasi ini sendiri disebut dengan investasi autonomus. Yang keempat adalah kondisi equilibrium pendapatan nasional dua pelaku. Hal ini artinya keseimbangan pendapatan nasional terjadi apabila pendapatan agregat sama dengan konsumsi agregat. Yang kelima adalah pendekatan tabungan investasi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi misalnya seperti tingkat bunga, situasi politik, perkembangan teknologi, serta tingkat pendapatan nasional. Yang keenam adalah perubahan konsumsi dan perubahan investasi. Jika tabungan autonomus ini meningkat, maka pendapatan nasional equilibrium juga dipastikan akan meningkat. Yang ketujuh, ada angka pengganda dasar multiplier. Jadi angka pengganda ini merupakan sebuah rasio perubahan terhadap pendapatan agregat equilibrium karena pengeluaran agregat equilibrium variabel autonomus. Nah, yang terakhir adalah konsep angka pengganda. Jadi konsep ini menggunakan rumus infinite geometric progression. Perekonomian tiga pelaku. Pada model dasar Keynes, dengan dua pelaku di atas, asumsi ketiga pada model ini adalah tidak adanya peran pemerintah dalam perekonomian. Pada bagian ini, asumsi tersebut dilepaskan.
Dengan memasukkan pemerintah sebagai pelaku ketiga dalam perekonomian, maka pengeluaran dan pendapatan agregat mencakup komponen perilaku pemerintah. Pengeluaran agregat pada model 3 pelaku terdiri dari pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan agregat setelah pajak dipergunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Persamaan pengeluaran dan pendapatan model 3 pelaku dapat dituliskan sebagai berikut. AE sama dengan C plus I plus G dan Y sama dengan C plus S plus T. Pada model 3 pelaku, beberapa asumsi masih dipergunakan, antara lain 1. Harga dan upah adalah variabel eksogen dan bersifat kaku. 2. Tingkat bunga bersifat tetap. 3. Badan usaha menggunakan pendapatannya untuk membeli faktor produksi dari rumah tangga. 4. Tidak ada sektor luar negeri sehingga perekonomian bersifat tertutup. Nama saya Wina Lilian Sevi Rahmadanti, NRP 130119025. Perekonomian 3 pelaku. Fungsi pengeluaran pemerintah, variabel peran pemerintah ialah pengeluaran pemerintah real serta pendapatan pajak real. Persamaan pengeluaran G sama dengan G0. Pendapatan siap konsumsi atau YD. Pendapatan siap konsumsi hasil dari pendapatan nasional dikurang pajak neto atau T. Persamaannya YD sama dengan Y min T. Ekuilibrium pendapatan nasional 3 pelaku mencakup persamaan ekuilibrium, persamaan konsumsi, persamaan investasi, persamaan pengeluaran dan pendapatan siap konsumsi, persamaan pajak, pendekatan kebocoran dan suntikan. Pendapatan nasional dalam ekuilibrium 3 pelaku dapat diperoleh melalui pendekatan kebocoran dan suntikan. Perubahan pengeluaran agregat. Angka pengganda pengeluaran pemerintah. Sebuah perubahan dari pendapatan nasional keseimbangan dikarenakan adanya perubahan dari pengeluaran pemerintah otonomus. Angka pengganda pajak. Sebuah perubahan dari pendapatan nasional keseimbangan dikarenakan adanya perubahan dari pajak otonomus. Angka pengganda anggaran berimbang. Adanya kenaikan dalam pengeluaran pemerintah tentu akan diiringi oleh naiknya pajak dengan jumlah yang sama. Angka pengganda ini didasari oleh asumsi pajak adalah variabel oksigen di mana tidak akan terpengaruh oleh pendapatan. Perkenalkan, nama saya Fahri Arfansyah Imam, NRP 130119035. Di sini saya akan menjelaskan slide terakhir, yaitu contoh kasus. Salah satu contoh kasus menurut analisis pendapat Keynes pada model 2 pelaku ekonomi, apabila pengeluaran konsumsi agregat RTK serta pengeluaran investasi sebuah badan usaha atau pengeluaran maka harus mencapai titik ekuilibrium. Hal ini berhubung dengan pertumbuhan ekonomi yang terhubung dengan sektor-sektor ekonomi seperti fungsi konsumsi dan fungsi investasi. Angka penggandaan konsumsi dan investasi diterapkan apabila melakukan analisis terhadap perubahan pendapatan nasional ekuilibrium. Dalam analisis ini, penggunaan angka penggandaan konsumsi dapat berdampak terhadap perubahan konsumsi autonomus, serta penggunaan angka penggandaan investasi berdampak pada perubahan investasi autonomus. Sekian presentasi kami dan terima kasih.